wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Santiani. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Jahra. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang model pengembangan kurikulum dari perspektif klasik hingga modern. Nah, yang pertama yaitu model pengembangan kurikulum menurut Rapley Taylor. Menurut Rapley Taylor, model pengembangan kurikulum ada 4. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Nah, pada tahap ini, tujuan pendidikan diidentifikasi dan diukur dengan jelas. Yang kedua, yaitu memilih pengalaman belajar. Nah, semua aktivitas yang dilakukan siswa saat berinteraksi dengan lingkungan mereka selama proses pembelajaran disebut sebagai pengalaman belajar. Yang ketiga, yaitu mengorganisasikan pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang telah dipilih diurutkan dan diorganisasikan secara sistematis dan logis. Nah, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi kurikulum. Secara teratur, kurikulum diukur dan dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dan untuk memperbaikinya. Yang kedua, yaitu model pengembangan kurikulum menurut Hilda Taba. Nah, menurut Hilda Taba, model yang dikembangkan bersifat induktif, berbeda dengan model konvensional. Akibatnya, itu sering disebut sebagai model terbalik atau model terbaik, menurut Restu Wijayanto pada tahun 2018. Menurut Nana Shaudi Sukmadinata, dalam buku pengembangan kurikulum dikembangkan secara deduktif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menentukan kebijaksanaan dan prinsip dasar. Yang kedua, membangun desain kurikulum secara global yang didasarkan pada komitmen tertentu. Yang ketiga, menyusun unit kurikulum sejalan dengan desain kurikulum global. Dan yang terakhir, implementasi kurikulum di kelas. Nah, di sini Taba percaya bahwa model deduktif ini tidak efektif karena tidak mendorong kemajuan. Menurutnya, model pengembangan kurikulum induktif adalah yang lebih mendorong kreativitas dan inovasi guru. Model ini bertentangan atau berlawanan dengan model tradisional, yaitu menurut Nana Shaudi Sukmadinata pada tahun 2011. Pendekatan Taba secara induktif dimulai dari hal khusus kemudian dirancang dalam kurikulum secara umum. Karena dia percaya bahwa guru harus memulai proses dengan membuat unit belajar yang khusus untuk siswa mereka di sekolah. Nah, di sini ada 5 langkah yang diambil untuk mengembangkan kurikulum model terbalik dari Hilda Taba ini. Yang pertama, yaitu menciptakan unit percobaan. Yang kedua, menguji unit eksperimen untuk mendapatkan data untuk menentukan validalitas dan kelayakan penggunanya. Yang ketiga, yaitu melakukan perbaikan hasil uji coba. Dan yang terakhir, kerangka kurikulum dikembangkan secara luas. Tahapan pengembangan kurikulum model Hilda Taba ini terdiri dari 7 langkah berikut ini. Yang pertama, diagnosis kebutuhan. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pemulihan isi kurikulum. Yang keempat, organisasi isi kurikulum. Yang kelima, pemilihan pengalaman belajar. Yang keenam, organisasi pengalaman belajar. Dan yang ketujuh, evaluasi. Yang terakhir, yaitu model pengembangan kurikulum menurut Harold B. Alberti. Nah, model pengembangan kurikulum menurut Harold B. Alberti memiliki fokus pada pengalaman belajar siswa. Nah, di sini adapun prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Harold B. Alberti sebagai berikut. Yang pertama, yaitu diagnosis kebutuhan siswa. Yang kedua, tujuan pendidikan. Yang ketiga, seleksi isi kurikulum. Yang keempat, organisasi isi kurikulum. Yang kelima, kegiatan belajar mengajar. Dan yang keenam, evaluasi. Model pengembangan kurikulum Harold B. Alberti dapat menjadi panduan yang bermanfaat untuk mengembangkan kurikulum yang berpusat pada siswa dan berorientasi pada pengalaman belajar. Namun, penting untuk dikombinasikan dengan pendekatan lainnya,
yang lebih terstruktur untuk pendidikan yang menjamin efektivitas dalam pencapaian tujuan pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa model pengembangan kurikulum digunakan untuk membuat kurikulum yang dibuat sendiri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah. Meskipun para ahli menawarkan berbagai model pengembangan kurikulum, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita tidak dapat mengatakan model mana yang lebih baik untuk diterapkan di sekolah. Untuk menerapkan suatu model, lebih baik menganalisis situasi dan kondisi saat ini serta kepentingan kita.